Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi untuk teman-teman dimana saja berada ya. Tetap saya doakan semoga selalu sehat walafiat ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu berolahraga ya. Untuk kali ini saya akan berbagi manfaat ini ya, jamur kombucha ya. Jadi jamur ini bagus sekali untuk kesehatan ya, untuk nafsu makan, untuk pegal-pegal, dan salah satunya untuk asam lambung ya. Cuma kalau untuk asam lambung itu harus sedikit ya minumnya, jangan banyak. Jadi kalau minum itu di pagi hari saat perut kosong ya. Saat perut kosong itu minum satu sloki lah, satu gelas ya, seperti ini nih. Nah ini saya setiap pagi itu minum seperti ini. Dan dulu itu saya membuktikan sendiri untuk tubuh saya sendiri. Saya itu kan punya keluhan lambung ya. Jadi saya coba pakai ini pagi itu minum saat perut kosong ya. Jadi itu biasanya kan kalau habis makan sambal atau makan yang berminyak atau makan santan itu sensasinya itu ke mulut kan ini asam, ke tenggorokan itu nggak enak, dan dada itu panas rasanya. Setiap habis makan ini ya santan, terus yang ada minyaknya, atau makan seperti bakso gitu ya. Itu kalau sudah habis makan itu rasanya mulut ini asam, terus tenggorokan ini panas, dada juga ya, dan sensasinya itu pusing juga. Jadi kalau asam lambung itu memang sangat gak enak sekali. Saya coba itu pagi minum ini minum air kombucha ini ya. Jadi saya coba pagi itu. Jadi pagi itu rasanya ini nyeri, karena saya minum banyak waktu itu. Jadi nyeri sekali. Jadi saya minum sedikit. Minum sedikit itu enak. Sebelum minum ini saya minum Promak dulu. Minum Promak dulu selama 3 hari. Habis itu saya minum ini. Itu sudah nggak nyeri ya. Lalu saya minum setiap pagi. Habis minum saya makan. Jadi untuk saudara-saudara yang mempunyai keluhan asam lambung bisa minum air ini ya, kombucha atau air jeruk nipis ya, tapi sedikit dulu. Kalau lambungnya itu parah jangan minum dulu ya. Jadi minum Promak dulu. Minum ya, bisa minum itu. Karena saya itu minum Promak itu selama 3 hari. Setelah itu saya baru minum air kombucha ini. Bisa juga dengan air jeruk nipis ya. Jadi saat perut kosong itu minum air jeruk nipis. Jadi kalau mau makan itu minum yang asam dulu. Jadi kenapa banyak yang mengatakan asam lambung. Jadi asam lambung kita itu kurang. Jadi untuk penghancur makanan yang kita makan itu nggak ada. Akhirnya gasnya itu naik ke atas ya. Ya namanya sambal atau lauk yang rasanya kayak gitu terus naik ke atas, aromanya, rasanya, sensasinya itu kan gak enak, apalagi sambal ya. Jadi untuk kalian yang mempunyai lambung, saya sarankan kalau mau makan pagi itu, setiap mau makan sudah. Jadi setiap mau makan itu jangan lupa minum yang asam dulu, walaupun sedikit, walaupun segini ya. Itu. Jadi minum yang masam dulu. Yang masam itu apa?
boleh dengan air ini ya, air asam Jawa. Jadi asam itu buang bijinya, setelah itu dikasih air secukupnya, habis itu dihancurkan. Boleh dengan air hangat, boleh dengan air dingin ya. Kalau nggak ada asam Jawa, boleh pakai ini, pakai jeruk nipis ya. Kalau tidak punya fermentasi ini kombucha seperti ini. Jadi saya sarankan setiap mau makan itu harus minum yang kecut dulu, yang asam dulu. Jadi nanti setelah kemasukan nasi ya, itu dihancurkan, sudah dibantu dengan asam yang kita bikin. Jadi setelah makan itu enak, walaupun makannya itu sambal, tapi ya jangan terlalu banyak juga ya kalau masih mempunyai penyakit di lambung, penyakit lambung seperti itu ya. Dan di samping minum ramuan ini, saya ulangi lagi ya, agar teman-teman tidak lupa. Jadi setiap mau makan dicoba minum yang asam dulu, walaupun sedikit, jangan banyak-banyak, minum yang asam dulu. Setelah itu baru makan nasi. Nanti kalau siang juga seperti itu, minum asam dulu, setelah itu baru makan. Jadi makanan kita itu ada yang menghancurkan. Jadi asam lambung itu kan penghancur gitu. Seperti itu ya. Dan walaupun pakai herbal seperti itu, atau air jeruk, atau air asam, atau apa saja yang sifatnya asam, tetap ini ya, tetap berolahraga. Dan kalau saat perut kosong itu di ini ya, pakai minyak, dipijat sini, ini dipijat terus pelan-pelan ya, terus dipijat. Di situ itu ada ini apa, kayak benjol-benjolan gitu. Jadi dipijat seperti ini terus. Kalau terasa mau mual, mau muntah ya, muntahkan ya. Jadi di sini atau di bawah perut, 2 jari di bawah perut dikinikan. Setelah itu terus di ulu hati, ke 4 jari di ulu hati diginikan. Itu kalau mau muntah, muntahkan ya. Jadi itu agak meringankan kalau sudah muntah itu. Jadi diurut bagian sini juga ya, bagian kanan, bagian kiri, bagian sebelah kanan. Terus yang di sini, ini biasanya kalau di sini itu diginikan, ditarik ke sini. Di sini ya posisinya ya, sini ya, sini. Ini tarik ke sini, itu efeknya ke punggung. Jadi kalau ditarik di sini itu punggung sakit. Jadi selama punggungnya itu masih sakit dipijat bagian sini, terus dipijat. Kalau nanti punggungnya sudah enak, sudah nggak sakit ketika di sini itu dipijat, ketika di sini ini pijat ya, di sini nih, di sini. Nah, ditarik ke atas ke sini. Ketika punggung itu sudah nggak sakit, berarti asam lambungnya itu sudah lumayan enak. Tapi kalau di sini itu masih sakit dipijat, itu artinya masih bermasalah ya. Terus ini ya juga ya, apa itu, kalau punya minyak, pakai minyak ya, pakai minyak di sini. Nah, di bagian sini nih ya, kan bisa diurut sendiri nih, diurut sendiri bagian sini nih. Nah, ini dilemasi nih, terus dilemasi ya, terus dilemasi bagian di bagian sini ya. Nah, nih bagian sini nih, dilemasin terus, dilemasin nih. Jadi setelah melemasi bagian di depan, boleh melemasi bagian belakang ya. Terus di sini juga ini ya, sini nih, di sini juga ya, tangannya diginikan, di sini kayak ada setrum itu.
Nanti diginikan ya. Terus di kaki ini ya, nih di sini nih pakai minyak, lalu di sini dipijat seperti ini. Kalau teman-teman yang sudah kemana aja nggak sembuh, beli ini obat nggak sembuh, jadi dilakukan sendiri ya, diginikan. Nah, jadi diginikan. Terus di sini juga ya. Nah, di sini nih kalau punya lambung di sini nih sakit, ini sakit ya. Nah, bisa diginikan. Nah, di sini ya, ini di sini semua lah, sini juga, di sini juga, terus bagian sini juga ya. Jadi semua bagian-bagian itu dilemasin. Insya Allah nanti sembuh ya. Setelah dilemasi seperti itu, seperti biasa, kalau bisa belajar pernapasannya. Jadi dilatih pernapasannya, itu bagus karena pernapasan itu untuk mempercepat penyembuhan segala penyakit. Jadi kalau lambung itu gerakan di perut, itu gerakannya kan di perut kalau pernapasan itu, jadi cepat ya. Jadi di samping minum herbal ini, kalau punya herbal ini ya, herbalnya ya, nah, ini jamur. Ini rasanya masam sekali ya, dan aromanya itu seperti ini, seperti cuka. Cuma kalau ke lambung itu memang langsung nyeri kalau lambungnya itu parah. Jadi kalau masih parah jangan minum ini. Minum obat yang hijau itu, yang bulat-bulat itu ya. Itu dulu. Setelah itu 3 hari berturut-turut minum, baru pakai jamur ini. Ya, jamur ini banyak sekali manfaatnya, karena saya sudah ada 3 tahun ya pakai ini jamur ini. Udah 3 tahun. Batuk pun ini sembuh ya. Batuk yang nggak kunjung sembuh itu bisa minum ini. Ini juga bisa menyembuhkan sakit batuk. Oke, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang baru melihat video saya, tolong dukungannya ya. Tolong subscribe dan bagikan untuk saudara-saudara yang lain yang mempunyai keluhan lambung. Kasihan ya, karena lambung itu sangat tidak enak. Lambung itu boleh dipijat atau diterapi ke mana, tapi kalau tempatnya jauh ya lakukan seperti ini. Insya Allah sembuh, karena saya sendiri dulu itu pernah kena lambung. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.